Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya lanjutkan mata kuliah pemrograman berbasis objek 1 atau Object Oriented Programming. Jadi di mata kuliah PBU 1 nanti di pengantar ada teori. Jadi ada kurang lebih 3 pertemuan untuk pengantar di PBU 1, dan untuk mulai dari pertemuan keempat dan seterusnya kita nanti bisa masuk di praktikum. Jadi nanti silakan yang stay di Solo bisa menggunakan lab komputer yang bawah untuk praktikum di mata kuliah PBU 1. Jadi sebelum saya nanti arahnya ke praktek, saya jelaskan dulu. Jadi materi yang kemarin sudah saya upload di Sibela, yaitu materi tentang Object Oriented Programming. Jadi apakah objek itu? Jadi hampir semua benda yang ada di dunia ini bisa disebut sebagai objek. Contoh yang real, baik objek yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan atau kasat mata bagi kita. Contohnya apa? Misalnya dosen mata kuliah pendidikan teknologi informasi, itu bisa dinamakan suatu objek. Terus buku pegangan mata kuliah di PBU 1 itu juga bisa dikatakan sebagai suatu objek. Kalau di masa pandemi ini pembelajaran secara daring, objeknya apa? Objeknya yaitu antara dosen, mahasiswa, terus ada fasilitas sebagai media untuk pembelajaran secara daring, yaitu ada komputer, ada HP, ada PC. Itu contoh dari suatu objek. Terus saya jelaskan yang pertama, apa itu objek, apa itu kelas, dan apa itu instan. Jadi di object oriented itu ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, objek. Objek adalah kesatuan entitas atau benda, baik yang berwujud nyata maupun yang tidak nyata. Contohnya apa? Seperti sistem atau konsep yang memiliki karakteristik dan fungsi. Ada contohnya, ada kue, ada spidol, ada mobil, ada telepon, ada laptop, ada PC, ada smartphone. Itu contoh dari suatu objek, yaitu suatu kesatuan entitas atau benda. Terus yang B yaitu ada kelas. Kelas adalah pemodelan dari objek yang berisi informasi aturan tentang sifat karakteristik. Jadi bisa dikatakan ini data dan tingkah laku atau metode yang dimiliki oleh objek tersebut. Jadi setelah objek tadi diuraikan, ada namanya kelas. Kelas itu jadi pemodelan dari suatu objek. Bisa itu berupa aturan, bisa itu berupa data, bisa itu suatu metode. Contohnya apa? Ada resep kue. Di resep kue itu akan ada beberapa item yang perlu kita persiapkan sebelum nanti kita membuat kue atau membuat roti. Itu jadi contohnya ada resep kue. Ada material spidol.
Jadi kalau kalian mengamati di material spidol itu kan ada beberapa kelas atau beberapa material. Ada tutup spidol, ada untuk casingnya spidol, ada isinya, ada tintanya, dan lain sebagainya. Itu dinamakan kelas. Terus ada lagi instance. Instance itu apa? Perwujudan di mana dalam istilah pemrograman objek merupakan perwujudan dari suatu kelas. Jadi instan itu dari istilah instansiasi, adalah proses perwujudan kelas menjadi objek. Biasanya dalam pemrograman Java khususnya itu menggunakan perintah ada file new, itu dinamakan instan. Jadi ada objek, ada kelas, dan ada instan. Terus saya lanjutkan, ada yang kedua namanya data atau variabel property. Data adalah sifat karakteristik atau kondisi yang dimiliki oleh suatu objek, atau istilah data bisa dinamakan variabel property yang memiliki pengertian yang sama yang dapat digunakan atau bisa dianalogikan secara bergantian untuk lebih memperjelas suatu konsep. Atau dalam beberapa buku bisa diistilahkan sebagai atribut. Jadi data itu bisa istilah yang lain, bisa variabel, bisa suatu properti. Terus adalah menyebutkan atribut itu juga tidak salah dalam pemrograman khususnya yang berbasis objek atau Java. Terus yang ketiga ada metode atau prosedur atau fungsi atau behavior. Jadi metode itu dari istilah metode. Jadi adalah prosedur atau fungsi yang dimiliki oleh suatu objek, karena pada dasarnya prosedur atau fungsi atau metode ini akan mengolah atau mengubah data atau variabel yang di dalamnya sesuai dengan operasi yang telah ditentukan. Dari proses di atas akan terjadi 3 kemungkinan. Bisa kemungkinan pertama mengembalikan suatu nilai akhir, yang B mengembalikan nilai yang bersifat sementara untuk kemudian diumpankan ke metode yang lain. Yang C yaitu tidak mengembalikan nilai sama sekali. Jadi di istilah metode atau prosedur itu ada 3 kemungkinan. Jadi nilainya bisa kembali ke nilai akhir, bisa mengembalikan ke nilai sementara, atau sebagai umpan ke metode yang lain. Yang C tidak bisa mengembalikan sama sekali. Itu 3 kemungkinan dalam metode. Terus contoh realnya kalau kita analogikan, di situ ada sebuah gambar ya. Di sini ada gambar bus ya, atau bis ya. Di bus itu kan punya metode dan punya properti. Metodenya apa? Metode ini jadi bis ini bisa maju ya, bisa mundur ya, bisa berhenti. Ini karena mereka mempunyai metode gitu ya. Terus di bus ini punya properti, misalnya mereknya X, ini warnanya kuning, tipenya apa? Tipenya bus gitu ya. Kalau kita analogikan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ada bus ya. Terus yang keempat, hierarki kelas.
Jadi suatu kelas dapat dibuat sebagai kelas yang benar-benar baru atau dapat dibentuk dari kelas yang sudah ada. Jadi proses pembentukan kelas baru itu bisa disebut sebagai pewarisan atau inheritance ya. Jadi kelas yang menjadi basis bagi pembentukan kelas lain disebut kelas super ya. Terus sedangkan kelas yang terbentuk dinamakan subkelas atau kelas sub. Jadi proses pewarisan inilah yang akan membentuk hierarki kelas ya, yang terletak pada puncak hierarki disebut kelas abstrak, di mana sifat dari kelas abstrak hanya berisi suatu deskripsi. Deskripsi itu sebagai gambaran apa yang akan diterjemahkan oleh hierarki kelas. Terus yang kelima, sekarang hubungan antara kelas, objek, data, dan metode itu apa? Jadi dalam konsep objek oriented program, jadi objek yang diciptakan atau diinstansiasi dari kelas dengan mengisikan nilai parameter data dengan memanfaatkan metode yang telah dideskripsikan oleh kelas itu. Dengan demikian kelas juga merupakan template ya, atau prototipe ya. Jadi kelas itu sebagai desainnya nanti kalau misalnya kita ingin membuat suatu aplikasi atau membuat suatu program. Terus apa hubungannya dengan OOP ya? Jadi sama halnya dengan penyembunyian ya, detail pedal pada sebuah mobil misalnya. Jadi di sebuah mobil itu bisa dikatakan suatu objek yang menyembunyikan detail pemrograman di dalam suatu metode atau fungsi. Jadi metode-metode ini dibuat dan disimpan bersama-sama di dalam suatu desain yang disebut dengan kelas ya. Itu hubungan antara di kelas, objek, data, dan metode di pemrograman berbasis objek. Terus metode itu misalnya dalam sebuah mobil itu ada injak gas, injak rem, bisa belok kiri, belok kanan, dan lain-lain. Terus kelasnya apa? Kelasnya yaitu sebagai rancangan mobilnya, itu dikatakan sebagai kelas. Terus kelas dan objek, jadi di kelas itu adalah suatu, tadi sudah saya sampaikan di depan, suatu template atau blueprint atau rancangan dari objek yang akan dibuat kelas. Jadi sebuah ini ya, sebuah rancangan, bisa blueprint, bisa template dalam kita nanti membuat suatu program atau aplikasi. Terus objek adalah sesuatu yang diciptakan dari kelas. Bisa dianalogikan kelas itu sebagai cetakan kuenya, objek itu sebagai kue ya. Jadi bisa membedakan antara kelas dan objek. Ini tadi contohnya itu ya, yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Kalau tadi contohnya ada bus ya, punya metode dan properti. Terus di kerangka program pemrograman berbasis objek 1, khususnya Java, jadi yang paling atas itu ada nama file ya, nama file. Jadi kalau kita nanti masuk ke praktek dengan menggunakan aplikasi NetBeans, itu kan ada nama file itu .java. Terus yang paling atas sebagai komentar program,
Terus yang kedua sebagai deskripsi dan impor ya. Jadi menggambarkan yang telah dituliskan di komentar ini. Terus di kelas itu dibagi ada kelas A dan kelas B. Kelas A ada namanya badan kelas. Di badan kelas diuraikan lagi deklarasi data, main method, deklarasi dan implementasi metode. Kelas B apa? Badan kelasnya deklarasi data, deklarasi dan implementasi metode. Jadi cuma ada 2 komponen di badan kelas B. Kalau di badan kelas A ada 3 komponen dalam pemrograman Java. Ini contoh kalau dianalogikan, misalnya ada analogi pabrik mobil dan program bank ya. Desain mobil ini ya, desain mobil atau tadi sebagai blueprintnya atau sebagai template-nya, yaitu detail cara kerja mobil. Ini ya, detail cara kerja mobil, bisa injak pedal, injak rem, setir kiri dan setir kanan. Ada mobil memiliki atribut ya, atribut tadi yang depan sudah saya jelaskan. Ada beberapa lampu, beberapa ban, beberapa kursi, 1 setir ya. Terus punya 2 spion itu misalnya. Itu sebagai analogi dalam kita nanti misalnya di dalam suatu pabrik mobil. Jadi itu sebagai analoginya. Terus kalau di dalam suatu program bank, desain kelas rekening misalnya, di detail rekening itu ada metode menabung, metode menarik uang, metode memeriksa saldo. Metode kan dari istilah metode ya. Bagaimana cara menabung, bagaimana cara menarik uangnya, bagaimana memeriksa saldonya. Terus di rekening itu memiliki atribut ya. Ada nomor, mesti ada nama pemiliknya, jumlah saldonya berapa. Itu tabel antara pabrik mobil dan di program rekening. Jadi saya kira di mata kuliah PBU 1, jadi sebagai pengantar materi yang telah saya berikan minggu yang lalu. Jadi saya di sini cuma mereview sebagai pengantar pemrograman berbasis objek 1 sebelum nanti kita masuk ke praktikum. Jadi untuk hari ini materi dari saya jadi cukup di sini dulu. Nanti materi ini bisa kalian membuat resume atau ringkasan di menu memo. Itu kan nanti bisa untuk membuat resume materi untuk hari ini. Jadi saya cukupkan sekian ya materi hari ini. Kalian tetap jaga kesehatan ya, pakai masker, jaga jarak dan selalu cuci tangan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.